Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya dimanapun kita berada. Nah, di pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas gimana sih caranya ketika kalian tuh mungkin habis libur lama 1 bulan penuh libur seperti gua kemarin ya. Mungkin nih kalian yang nonton video gue sebelumnya tahu bahwa gue habis libur pulang kampung selama 1 bulan penuh, gue nggak ngebit. Nah, jadi gimana caranya supaya akun kita bisa meranjak lagi mungkin ke fase-fase yang setidaknya walaupun tidak gacor tapi ada penghasilan yang lebih perharinya untuk dibawa pulang ke rumah. Di sini gue akan sharing gimana cara gue aja. Jadi mungkin kalian punya caranya masing-masing, itu nggak masalah. Tapi boleh kalian tinggalkan di kolom komentar kalau kalian mempunyai cara yang sederhana lagi, lebih sederhana lagi, mungkin kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu kawan-kawan di luar sana bisa bermanfaat dari cara kalian yang kalian share di kolom komentar. Dan ini juga sekali lagi, ini adalah cara gue pribadi, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Ini adalah cara gue pribadi dan gue mau sharing ke kalian semua. Pertama-tama kita pasti tahu kalau akun kita udah nggak lama ngebit ya, pasti ada perubahan yang beda daripada sebelumnya. Mungkin yang tadinya akun kita gacor, mungkin pasti ada penurunan karena kembali lagi sistem Gojek yang memang seperti itu faktanya di lapangan. Nah, yang kedua juga mungkin kalian ada orang yang nggak pernah libur, mungkin kan nggak pernah selalu on beat terus gitu, tapi akunnya tetap aja bapuk. Kenapa? Nah, mungkin ini sama aja, mungkin ada perbedaan juga ya, gua kurang paham juga ya, entah itu perbedaan dari tempat ngebit kalian ataupun mungkin bedanya ramai tidaknya customer di tempat kalian, di daerah kalian kan. Karena balik lagi intinya selain rezeki itu dari ngatur, yaitu kedua juga kita ini bergantung pada orderan customer-customer di luar sana. Ada cara penting bagi gua. Cara penting ini bagi gua sih memang ini harus penting banget yang dipakai bagi kita yang akun kita yang bapuknya mungkin gara-gara libur ataupun gara-gara nggak tahu apa ada kesalahan bintang atau dari customer kasih bintang jelek ke kita. Nah, ini penting banget ya yang gue pakai selama ini. Makanya ketika gue libur gue udah siap dampak yang akun gue bakal terima, yaitu jadi bapuk ya. Jadi cara gue ini mungkin bukan cara gue aja tapi cara-cara kalian semua. Mungkin kalian udah paham, udah pernah dengar, udah pada tahu ya. Tapi di sini gue pengen memperjelas lagi. Itulah yang gue lakuin karena beberapa seminggu ini gue alhamdulillah memang nggak gacor seperti sebelumnya, tapi ya memang itu resiko ketika gue udah libur 1 bulan. Alhamdulillah gue bisa mendapatkan walaupun 4 trip, 5 trip, yang paling banyak gue minggu-minggu nih 7 trip. Nah, 7 trip itu adalah turun lagi gitu kan. Kalau ada yang bertanya jam on beat gue ya, pasti kalian yang nonton video gue paham. Gue memang hobi banget setiap subuh itu memang keluar gitu, memang dari dulu gue melakukannya seperti itu. Nah, cara apa sih bang yang lo lakuin ketika lu udah lama libur terus ngebit lagi gitu kan? Nah, mungkin ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan penghasilan walaupun nggak banyak gitu kan. Nah, cara pertama yang gue pakai itu adalah, yang pertama gue selalu banget menekankan yang namanya tempat ngebit itu memang penting banget ya. Gimana sih masalah pentingnya itu? Jadi begini, tempat ngebit itu jangan, yang pertama kita jangan ngeliat orang itu, orang yang gacor dapat orderan di suatu tempat ya, karena akun kita tuh sadar bahwa kita masih bapuk. Ketika kita melihat orang yang gacor dapat orderan di suatu tempat, nah belum tentu akun kita tuh mendapatkan orderan di suatu tempat itu. Makanya kalau akun kita lagi sadar lagi bapuk, tolong usahain, kalau gue pribadi itu selalu jangan cuman nunggu beberapa, umpamanya gue pemain GoFood gitu kan, apa GoSend atau dan poin-poin 1,5 lah, bukan pemain Goret ya. Jadi kalau kita lagi bapuk tuh usahakan jangan nunggu beberapa resto aja ataupun berharap di 1, 2, 3, 4 resto gitu kan. Kalau kita mengharapkan di 1, 2, 3, 4 resto, kalian semua pasti tahu driver saat ini banyak melimpah, banyak banget, di mana-mana ada, di setiap pojokan pun ada driver ojol nih kan. Nah, kalau kita cuma berharap di 4 resto tersebut atau di bawah 4 resto itu memang sangat susah banget, apalagi posisi akun kita masih kalah bersaing. Makanya gue selalu nyaranin ke kalian tuh gimana ya, bukan terlalu main tengah, tapi memang cari tempat-tempat yang memang banyak orderannya, banyak. Masuk dalam kata kita memang nggak tahu di mana banyak orderan tuh, tapi kita tahu di situ tempat yang memang bermacam-macam orderan tuh ada. Entah itu GoSend, entah itu GoShop, dan entah itu Goret, entah itu GoFood dan lain-lainnya. Jadi kita jangan dulu berharap di satu tempat itu akun kita lagi bapuk nih, udah tahu bapuk kita nungguinnya cuma GoFood doang gitu kan. Atau pula sebaliknya kita cuma nungguin mungkin GoSend doang. Nah, itu bakal susah. Ngalaminnya memang awal mulanya akun gua kan akun GoFood kan. Mungkin yang keduanya karena belum ada bonus lagi, gua mainin ke akun semua layanan itu kena semua, alhamdulillah masuk ke akun gua. Nah, jadi mungkin ada juga history gua di situ, dan
karena kalau akun kita bapuk tuh kebanyakan akun kita tuh pasti kalian ngerasain banyaknya masuk akun-akun kayak gosok gitu kan, entah yang nggak biasa bawa gosen jadi masuk gosen gitu kan, nggak nentu gitu. Nah jadi logikanya seperti ini, gimana caranya kita mau dapet orderan yang nggak nentu tadi kalau kita nongkrongnya di suatu layanan doang gitu kan. Contohnya di resto yang mungkin banyak orderan GoFood-nya, sedangkan akun kita nggak mau masuk GoFood gitu kan, mungkin mau masuk GoShop. Tapi ketika kita nongkrong di suatu tempat yang banyak orderannya dan banyak pula orang memesan beberapa layanan di situ, mungkin kita bisa kebantunya di situ. Makanya jangan segan-segan untuk nyetel keuangan di akun GoPantry kita tuh untuk disemuain aja. Urusan belakang dapat orderan mungkin kita nggak bawa cukup uang atau apapun itu sebenarnya bisa kita usahakan, karena kan kita banyak rekan gitu kan, bisa pakai dulu uang nanti langsung dibalikin ataupun gimana pun itu masih banyak. Jadi jangan segan-segan. Jadi kalau akun masih gagu, kalian nongkrongnya di tempat-tempat yang satu layanan, yang kedua juga kalian itu nongkrong maksudnya setel keuangannya itu diminimalis 50.000 gitu kan. Nah itu memang nambah diperkecil tuh. Nah jadi yang tadinya kita kemungkinan dapat, jadi memperkecil ruang kita untuk mendapatkan orderan. Jadi kalau bisa, kalau kita lagi gagu atau anyep itu dibuka selebar-lebarnya kesempatan mendapatkan orderan itu. Dari segi saldo kita jangan minus gitu kan. Yang kedua juga setelan keuangan juga disemuain. Yang ketiga juga jangan nongkrong di tempat-tempat yang memang satu layanan doang. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian tetap kekeh gitu kan, saldonya diminusin, habis nongkrongnya di satu layanan doang, GoFood aja atau gosen doang gitu kan, padahal akun kita belum jadi gitu kan. Yang ketiga juga kalian setelan uangnya itu tidak disemuakan 50.000 dan saldonya pun minus gitu. Nah jadi sama aja kalian tuh mempersempit kemungkinan kalian mendapatkan orderan. Nah itu yang terjadi banyak, yang gue lihat sendiri daripada seperti itu. Yang mungkin ada masalah pribadi sendiri ya, mungkin apa saldonya minus, memang mereka tidak ada uang gitu kan. Tapi usahakan kalau untuk ngojek ini kita dahulukan dulu kepentingan kita untuk bekerja ini gitu kan. Gimana caranya, yang penting selagi itu masih halal gitu kan, kita cari. Karena namanya kita ngojek ini, kita kan namanya kerja, harus kita gimana caranya kita utamakan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi yang pertama itu pilihlah tempat, jadi bukalah ruang-ruang selebar-lebarnya untuk akun kita mendapatkan orderan. Nah yang kedua, gue juga selalu menekankan yang namanya masalah jam on beat. Memang banyak driver yang beda-beda jam on beatnya. Ada yang hobinya keluar habis subuh, ada juga yang hobinya keluar mungkin habis nganter anak sekolah mungkin kan, ada yang agak siangan, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, tergantung keperluannya masing-masing. Tapi bagi gue menyarankan kepada kawan-kawan semua di luar sana, bagi kita nih ya, yang prioritasnya di Gojek, jadi pas juga dan gak ada kerjaan di pagi hari, nggak ada apapun itu ya, kalau bisa habis subuh itu memang waktu yang bagus banget. Apalagi nih sekarang itu masih zaman pandemi ya, jadi masih diperpanjang jam-jam PSBB. Apalagi tempat gua sini nih di Tangerang, mall-mall tutupnya juga mulai di sorein, tadinya malam gitu kan. Habis itu resto-resto juga begitu juga, tutupnya jam 7 jam 8 sudah tutup. Jadi gua nggak bisa terlalu malam lagi, walaupun malam juga kita mau nungguin apa gitu kan. Jadi orderan itu makin netes di malam hari, yang tadinya sedikit ada orderan, tapi karena kendala seperti ini jadi sedikitnya orderan. Jadi ketika kalian tuh keluar habis subuh, ketika kalian selesai jam 7 malam nih, jam 7 malam kalian udah selesai. Nah jam on beat kalian tuh udah terhitung panjang, udah lumayan, bisa 13 sampai 14 jam. Tapi ketika kalian keluarnya umpamanya jam 10 mungkin ya bukannya membeda-bedakan driver yang jam 10 gitu ya, bukan. Nah jadi keuntungan dan keunggulannya gue sebutin di sini. Jadi kalau kalian tuh keluarnya siang jam 10, terus kalian saja on beatnya jam 7 gitu kan, udah pulang karena resto udah pada tutup gitu kan, kalian pulang. Nah jam on beat kalian kan tidak panjang. Nah disitulah kalian tuh susah nanti bersaing ke depannya, 2 minggu ke depannya, seminggu ke depannya gitu kan, sama daripada driver yang jam on beatnya lebih panjang lagi daripada kita ini gitu. Maka dari itu optimalkan cara kerja dan gimana cara terapi akun kita masing-masing. Karena insya Allah ya kan, yang gue rasain, karena gue terapi akun tuh bukan sekali 2 kali doang, karena banyak juga gue pulang kampung sampai sebulan atau 2 minggu atau dan lain-lainnya, karena gue sakit dan lain-lainnya gitu kan. Banyak juga gue terapi yang udah sering terjadi. Tapi cara-cara itulah yang gue pakai selama ketika gue mulai ngebit lagi. Dan gue juga sering nemuin ya driver mungkin yang udah habis libur atau apapun itu, banyak juga mereka yang seharian tuh nggak dapat orderan sama sekali. Tapi gue di sini kadang ada yang gue tanya langsung kenapa bisa seperti itu, kadang juga nggak ada yang gue tanya. Nah jadi jawaban mereka tuh rata-rata memang kadang-kadang karena mungkin
mereka capek gitu kan. Memang gue juga ngerasain kalau nunggu orderan tuh lebih capek daripada kita bosen gitu ya. Nunggu orderan tuh memang lebih gimana gitu, capek nunggu gitu ya. Jadi mungkin mereka nyerah gitu kan di tengah jalan, ataupun ya udahlah pulang, udahlah on beatnya di rumah aja. Padahal di rumah mereka tuh memang gimana ya, orderan juga memang susah gitu kan, tapi mereka nyalain aja gitu. Nah di situ sebenarnya tantangan bagi kita driver ojol tuh memang di saat seperti itu, karena nggak mungkin driver ojol nggak pernah ngerasain hal seperti itu kan, apalagi yang akunnya masih tahap terapi pasti ngerasain hal-hal seperti itu. Nah tugas kita yang memang kita prioritas di ojol ini yang memang harus melakukan lebih sabar lagi, lebih kita bisa mengatasi situasi seperti itu gitu kan. Itulah tugas kita. Mungkin kalau kawan-kawan luar sana yang mempunyai pekerjaan selain ojol, yang mungkin dia bisa berlari ke lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau kita sebagai driver ojol, satu-satunya pekerjaan kita di sini ya mau gimana lagi, harus kita hadapi dan harus kita selesaikan apapun rintangan yang kita hadapi gitu kan. Jadi mungkin sekian video dari gua, mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin penjelasan gua kurang ataupun kalian tidak sependapat dengan gua. Jadi mungkin kalau kalian punya saran, kritik dan saran boleh ditulis kolom komentar dengan cara yang baik-baik. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel gua, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian semua terupdate video tiap 2 hari sekali tiap gua upload video. Sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.